you can have a lot of channels. You can have petition. Everyone is keen to shake the General's hand and pass on their congratulations. But he's not without... Siapa yang tak kenal dengan sosok besar Prabowo Subianto? Nama Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dikenal oleh hampir setiap orang di Indonesia. Menteri Pertahanan yang pernah mencalonkan diri selama 4 kali berturut-turut dalam pemilihan presiden ini merupakan sosok yang kuat, tangguh, dan teguh dalam bersikap. Prabowo Subianto kini tengah mengikuti kontestasi pemilihan presiden untuk yang keempat kali bersama Gibran Rakabuming Raka anak Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum, pasangan ini perolehan sementara di atas 50%, maka pasangan Prabowo Gibran unggul dalam satu putaran. Hasil hitung cepat pemilu 2024 ini semakin mendekatkan Prabowo ke istana kepresidenan. Pengumuman resmi pemenang pemilu 2024 akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum paling lambat tanggal 20 Maret tahun 2024. Tiap maju di pemilihan presiden, latar belakang keluarga atau profil Prabowo selalu jadi sorotan. Penasaran dengan silsilah atau profil Prabowo? Yuk simak selengkapnya pada video berikut ini. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mempunyai silsilah keluarga yang cukup menarik. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Dia merupakan anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sumitro merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi dari Partai Sosialis Indonesia. Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada tahun 1951 sampai tahun 1952, dan diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo di tahun 1952 sampai tahun 1953. Sementara sang ibu, yakni Dora Marisigar adalah seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Dia berasal dari keluarga papan atas Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Sementara sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sang ayah merupakan seorang teknokrat sekaligus akademisi tangguh dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sang ayah mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia berkat pemikirannya dalam mengembangkan ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek, yakni Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Prabowo memiliki 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Kakak perempuannya adalah Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati. Adik lelakinya adalah Hashim Joyo Hadikusumo yang sekarang menjadi pengusaha terkenal di Indonesia. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Juga hadir di sini Saudara Hashim Joyo Hadikusumo. Adik saya. Ada yang menarik dari nama Prabowo Subianto. Nama Subianto diambil dari nama pamannya yakni Kapten Subianto Joyo Hadikusumo. Sang paman adalah seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1946 di Tangerang. Prabowo kecil sangat mengidolakan pamannya. Karena kekagumannya itulah maka Prabowo tertarik untuk menekuni karir di bidang militer. Keluarga Joyo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang panglima dari Laskar Pangeran Diponegoro yang beroperasi di wilayah Kedu. Karena itulah garis keturunan keluarga Prabowo dapat ditarik hingga ke para penguasa di era awal Kesultanan Mataram. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya dalam gerakan PRRI Permesta di Sumatera Barat. Prabowo Subianto menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris, pada 1969.
Karena sering tinggal di luar negeri, Prabowo fasih berbahasa Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. I think even in Western Europe, to have a demonstration, you need permission, 2 days notice to the police, and there's a route that's agreed upon. I mean, you cannot just make a demonstration right in the middle of the center of a traffic junction. That's what happened, I think. Setelah Orde Lama tumbang, Sumitro dan keluarganya kembali ke Indonesia dan Prabowo melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di Magelang, Jawa Tengah, pada 1970. Meskipun pada saat yang sama dia diterima di Fakultas Ekonomi Colorado University dan George Washington University, Prabowo mantap melangkah ke Akademi Militer. Ia menyelesaikan pendidikan militernya pada 1974 dan berpangkat Letnan II. Prabowo merupakan menantu dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pada Mei 1983, Prabowo menikahi salah satu putri Presiden Soeharto, yakni Titik Soeharto. Prabowo ini dikabarkan menjadi salah satu mantu kesayangan Ibu Tien Soeharto. Pasangan Prabowo dan Titik dikaruniai seorang putra yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Hingga saat ini, baik Titik dan Prabowo belum menikah lagi dengan siapapun setelah perpisahan keduanya di tahun 90-an. Keduanya sama-sama menyandang status mantan pasangan suami istri. Didit yang berprofesi sebagai perancang busana profesional juga belum menikah dan memiliki keturunan. Setelah lulus dari AKABRI pada 1974, Prabowo bergabung dalam Kopasanda, pasukan elit Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Kopassus. Tugas pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada Grup 1, para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Prabowo Subianto dikenal sebagai the rising star saat berkarir di dunia militer. Karirnya melejit dan meningkat pesat setelah lulus pendidikan militer dan bergabung dalam Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang kini menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di dunia militer, hampir tiap 2 tahun Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat, sesuatu yang sangat langka dalam dunia militer. Pada 1983, Prabowo yang saat itu berpangkat kapten kemudian bertugas sebagai wakil komandan Kesatuan Anti Teror Detasemen 81 Kopasanda. Setelah dibentuk Kopassus, Kesatuan Anti Teror itu kemudian dimasukkan ke dalam Kopassus menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror. Pada 1994, Prabowo dipercaya menjabat wakil komandan Kopassus dengan pangkat kolonel. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dipromosikan menjadi komandan Kopassus dengan pangkat brigadir jenderal pada 1995. Pada 1996 seiring dengan pemekaran Kopassus menjadi 5 grup, Prabowo menjadi komandan jenderal atau danjen di Kopassus. Pada Maret tahun 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, setelah sebelumnya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Setelah kerusuhan Mei tahun 1998 dan lengsernya Soeharto dari jabatan presiden, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1998, Prabowo Subianto mengakhiri karirnya di dunia militer setelah diberhentikan atau pensiun dini dari institusi tersebut. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Prabowo memutuskan meninggalkan Jakarta di tengah pusaran masalah yang membelitnya. Presiden B.J. Habibie mencopot jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Setelah itu, karir militernya berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus tahun 1998. Setelah pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Jordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Sekembalinya dari Jordania sekitar awal 2001, Prabowo mengklarifikasi berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya, salah satunya dengan jumpa pers dan menghadiri rapat dengar pendapat dengan panitia khusus Trisakti yang dipimpin Ketua Pansus Panda Nababan. Prabowo Subianto sependapat bahwa harus ada yang bertanggung jawab dalam insiden Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998.
Namun, ia mengaku tidak tahu menahu terhadap tindakan sebanyak satu satuan setingkat kompi, pasukan artileri pertahanan udara Kostrad karena sudah berada di bawah kendali operasi ke Komando Daerah Militer Jaya. Selain menjawab materi insiden Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, Prabowo juga menggunakan kesempatan itu untuk mengklarifikasi berbagai desas-desus menyangkut dirinya, seperti soal dalam pembakaran Jakarta pada 13–14 Mei tahun 1998, pertemuan konspirasi di markas Kostrad, pengepungan rumah mantan Presiden B.J. Habibie, dan terakhir peledakan bom pada malam Natal. Prabowo membantah semuanya itu dan menilai sebagai fitnah yang tidak berdasar. Saat Prabowo kembali ke tanah air sebagai pengusaha, ia membangun bisnisnya dengan membeli PT Kiani Kertas yang saat itu diambang kebangkrutan. Nama Kiani Kertas kemudian diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara dan perusahaan itu pun kemudian beroperasi normal. Selanjutnya, Prabowo juga mengembangkan usaha-usaha yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Prabowo juga aktif di sejumlah organisasi. Pada Desember tahun 2004, Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Ia menjabat Ketua Umum HKTI hingga tahun 2009. Selain itu, Prabowo juga terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Ia juga aktif di Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum IPSI pada 2004. Setelah mapan sebagai pengusaha, Prabowo pun mulai terjun ke politik. Langkah politik pertamanya melalui Partai Golkar dengan menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Namanya juga pernah masuk dalam bursa Capres Golkar untuk Pilpres 2004, tetapi dia kalah bersaing dengan kandidat lainnya. Setahun menjelang pemilu 2008, Prabowo bersama koleganya kemudian terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Melalui partai yang mengusung gagasan kebangsaan dan kerakyatan tersebut, ia 4 kali secara berturut-turut mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Partai Gerindra pertama kali mengikuti pemilu legislatif pada 2009. Menjelang Pilpres 2009, bermodalkan 4,6% suara legislatif, Prabowo berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Prabowo maju sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dalam Pilpres 2009. Pada 2014 Prabowo kembali maju sebagai calon presiden menggandeng Hatta Rajasa sebagai wakil presiden. Pasangan ini menantang pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla. Prabowo Hatta meraih 62,57 juta suara atau 46,85% dan kalah dari pasangan Jokowi Jusuf Kalla yang meraih 71 juta suara 53,15%. Pada pilihan presiden 2019, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno untuk bertarung kembali dengan petahana Joko Widodo yang kali ini bersama Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Pasangan Prabowo Sandiaga meraih 45,50% suara, sementara Jokowi Ma'ruf mendulang 55,50% suara. Setelah melalui sidang di Mahkamah Konstitusi, pasangan Jokowi Ma'ruf dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Meski kalah dalam kontestasi ketiga kalinya ini, Prabowo menerima tawaran Presiden terpilih, Joko Widodo, untuk menjadi Menteri Pertahanan. Pengalamannya di militer dianggap tepat untuk menduduki posisi tersebut. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin, menurunkan tensi politik yang sempat tegang selama gelaran Pilpres 2019. Seolah tidak mau menyerah dengan apa yang diperjuangkan, pada Pilpres 2024 Prabowo kembali maju sebagai calon presiden. Kali ini Prabowo menggandeng putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini bertarung dengan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Hasil hitung cepat pemilu 2024 disambut antusias Prabowo Gibran dan pendukungnya. Mereka menggelar acara syukuran kemenangan di Istora Senayan, Jakarta. Meski masih harus menunggu hitungan resmi dari KPU, hasil hitung cepat ini seolah sudah merapatkan satu kaki Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.